Jadi 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 balik ke tipe teman-teman ya. Kadang-kadang ada orang yang konservatif, tapi balik lagi kalau saya Iya. pribadi uang trading ya uang trading gitu loh. Kalau misalkan kita loss, berarti kita harus balikinnya lossnya juga di market, jangan di tempat lain gitu. Iya, 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 iya. Wah, mantap ini. Berarti tadi tipsnya 30% ya untuk para cuan troopers. Tapi kalau agresif nih kayak Cohen, buset dah. 100% plus pakai margin pula gitu ya. Iya. Ini, iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Keren Cohen. Karena kan emang tiap orang itu profil risikonya beda-beda ya. Jadi otomatis keputusan Benar. investasinya pun juga akan beda-beda. Kita hanya memberikan guidance saja gitu ya untuk para cuan troopers. Oke, Cohen, kalau kita lihat nih dari sentimen yang terjadi dari global dan juga domestik gitu. Menurut Cohen di kuartal keempat ini sektor mana nih yang bakal lanjut rally? Apakah masih tetap di komoditi? Karena kan dari kemarin tetap komoditi, komoditi, komoditi. Soalnya harga komoditasnya juga masih tinggi gitu kan. Atau mungkin sebenarnya kita bisa Hmm. ngelirik saham-saham lain yang udah di bottom-bottom gitu. Eh Gini, kalau saya ngelihat saham sebenarnya simpel sih. Kita semua saham itu ada siklusnya benar ya. Kalau Mm-mm. teman-teman perhatiin, kalau saya pribadi, kalau teman-teman ingin yang pasti, teman-teman bisa di sektor finansial. Tapi Mhm. memang secara reward upside-nya itu tidak sebesar komoditi, ya kan? Mhm. Nah, kalau saya pribadi, saya rekomennya sih kalau ya karena kan gini, karena kan masih banyak orang mungkin saya APBN dulu. Jadi yang saya sharing ini Mhm. ambil positifnya, buang negatifnya dulu nih ya. Pandangan saya, APBN ambil positif, kadang-kadang buang kalau yang negatif. buang negatifnya, teman-teman masih baru ya kan, kadang-kadang kan ada orang ngelihat apa influencer-influencer ngepom-pom saham segala macam. Sebenarnya teman-teman gak usah fokusin itu sih. Teman-teman fokus gini aja. Kalau teman-teman investasi, pastiin yang pertama itu porto teman-teman harus 2 kali lipat dari inflasi sih. Itu yang pertama Mhm. sebenarnya. Nah, untuk cara kedua terus kita apa namanya cari sektornya, kita tahap puasnya berapa persen sih? Karena kadang-kadang kalau kita lihat rumput tetangga selalu lebih hijau, ya kan? Tergantung ke pose sendiri. Iya, Jadi iya, 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 benar, benar, benar. nggak bisa sih dari diri sendirinya dulu sih. Kalau ada yang suka mau, kalau tipikal yang sibuk ya, kadang-kadang orang kan ada yang, apalagi orang-orang ini ya, orang-orang accounting ya, akhir tahun kan sibuk banget tuh ya kan, beli sahamnya. Kalau Betul. saham yang kayak gedebak-gedebuk ya kan, aduh, bisa uang uang akhir tahun bisa hilang takutnya kan. Jadi mendingan Iya. sesuaikan dengan profesi juga sebenarnya sih kalau saham sih. Maksudnya gimana tuh kalau sesuaikan dengan profesi, apakah ada hitung-hitungannya atau gimana tuh, Kohen? Oke, jadi gini, aduh ini dibongkar semua dong. Iya. Oke, Boleh dong dikasih teaser-teaser dikit lah. jadi gini, kalau sebenarnya memang sebuah sesuai profesi ya. Jadi kalau teman-teman ini aja, kayak teman-teman akhir tahun ini ada, memang menurut saya secara analisa ya, ada beberapa saham yang memang bisa kasih kita 5 sampai 10% itu, yang saya bilang itu pasti ya teman-teman ya. Tapi timingnya aja Mm-mm. yang kita nggak tahu, ya kan? Itu ada. Tapi ada juga beberapa saham yang bisa memberikan kita 50% bahkan sampai beggar teman-teman. Tapi baik lagi, resikonya seberapa gitu loh. Dan secara kalau Heeh. profesi, kalau menurut saya nih ya, kalau saya bilang, kalau memang teman-teman masih jam kantoran, ya kan, karena kan jam kantor kan 9 to 5 ya kan. Teman-teman bisa Mhm. mungkin ngambil saham apa bagian financial sama consumer. Jangan ambil komoditi. Supaya uang untuk Hmm. tahun akhir tahunnya juga cukup lumayan kan, bisa buat jalan-jalan. Hmm. Ambilnya financial sama consumer, jangan komoditi. Apakah karena financial dan consumer itu lagi downtrend atau karena dia lagi uptrend pelan-pelan atau gimana tuh Kohen? Kalau komoditi kan emang Kalau dia tuh kayaknya volatil ya naik tapi dia volatil gitu, naik turun tapi dia naik gitu. benar, Heeh. benar, benar, benar. Kenapa? Kalau saya bilang kenapa finansial sama consumer kan? Karena kalau financial sama customer ini patternnya jelas, ya kan? Terus apa namanya? Memang
untuk Mhm. upside itu dia takes time. Cuman kita bisa ukur risknya itu sangat minimal dibandingkan komoditi. Kadang-kadang kalau kita trading komoditi ya kita udah pasang misalkan set risknya 3%, tiba-tiba dia 1% langsung naik lagi, ya kan? Kena cut loss, ya Iya, kan? Terus beli lagi. Jadi kayak termancing emosi juga sih sebenarnya kan. Ya kan? Jadi betul betul. mendingan kalau saran saya yang aman, yang santai-santai aja karena trading itu kita bukan maraton kok. Trading itu kan supaya kita menggandakan kekayaan kita sebenarnya tujuannya. Mhm. Oke, 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 oke. Menarik, menarik nih Kohen. Jadi kalau kita pengen santai, ambilnya tadi konsumer sama finansial. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain, konsumer sama finansial masih defensif nggak nih Kohen? Kalau saya lihat defensif banget sih. Masih cukup Dibandingkan defensif ya? dibandingkan komoditas ya, komoditas itu kan merespon yang awal ya. Kalau kita lihat misalkan karena saya trading di komoditi juga, Mhm. kalau teman-teman lihat misalkan oilnya hancur, tapi sahamnya nggak hancur juga, tapi beberapa bisa take 1 minggu baru hancur ya kan. Kalau misalkan call yang Mhm. naik, belum tentu kadang-kadang kayak 2 minggu lalu sahamnya belum naik gitu kan, masih lagging Mhm. lah intinya kan. Iya, Jadi iya, iya, sebenarnya iya. ya simpel-simpel aja sebenarnya. Jangan gimana ya? Kadang-kadang kalau manusia pengennya kalau bisa masuk sedikit langsung cuannya 100% gitu kan, yang santai-santai. Kalau tahu bisa langsung naik, beli langsung naik gitu. Iya, 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 iya. Nggak bisa gitu juga ya. Karena yang cepat naik, turunnya juga cepat gitu. Hmm, Kadang-kadang semuanya cuman benar-benar. mikirin naiknya doang, tapi lupa gitu ya, antisipasi kalau turun nanti gimana. Ini ada pertanyaan menarik banget nih dari Cuan Troopers. Adar 19, izin bertanya maksimum persen Porto Merah yang kakak acceptable berapa kak katanya? Maksimum persen Porto merah yang kakak acceptable. Jadi kayak per emiten misalnya kita trading nih ya, terus berapa persen sih yang acceptable-nya gitu? 3% kah, 6% atau 20% masih acceptable atau gimana tuh kan strategi tiap orang beda-beda. Tapi kalau dari Cohen gimana? Oke, sebenarnya kalau Porto merah ini eh, acceptable atau enggaknya kan pertama baik lagi dong. Kadang-kadang kita harus ngukur risk and reward ratio-nya dulu nih. Kalau misalkan teman-teman tradingnya apa namanya high spekulan kan biasanya risknya cepet kan. Tapi kalau untuk swing trader mungkin biasanya risknya 5% segala macam. Tapi kalau untuk 10% atau 20% mungkin itu tipikal yang value investing kali ya. Karena saya ada beberapa akun yang memang untuk semi invest ketika dia turun kita akumulasi sebenarnya. Mhm. Gitu sih. Balik lagi ke stylenya Oh, orang ini sebenarnya. mhm. Oke, oke, oke. Jadi kembali ke psikologi trading dan SEO masing-masing ya, profil risiko masing-masing gitu ya. Tapi kalau Iya, iya. saya nggak salah dengar nih dari teorinya gitu kan, dulu juga pernah belajar-belajar kan gitu. Jadi ada yang bilang kalau koreksi 3% udah cut loss dulu, nanti bisa ambil di bawah ada gitu ya. Tapi kalau misalnya tujuannya jangka panjang, kadang-kadang kalau bisa di average down gitu mungkin dia koreksi 10-15% baru di average down. Tapi tergantung ya emitennya masing-masing. Dan ini kembali lagi ke profil risiko masing-masing orang gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita nih, Kohen. Nih, mau tanya sektor apa yang paling tahan resesi jika hal itu terjadi? Moga-moga nggak terjadi sih resesinya. Tapi apabila terjadi nih, gitu, atau mungkin ada global recession, gitu ya, atau resesi hanya di negara maju. Nah, emiten mana nih atau sektor mana yang paling tahan? Kalau saya bilang sih yang paling tahan pasti finansial ya. Walaupun Mm-mm. kayak COVID kemarin, sektor paling cepat recovery kan finansial sebenarnya dibandingkan Mhm. yang lain kan. Karena ya baik lagi Indonesia butuh uang kan. Lebih banyak di sektor uang sih finansial lebih pertahanin aja sektor finansial sih kalau emang yang aman. Cuman baik lagi kita harus tahu momentumnya kapan kita harus cut loss dan harus kita beli di bawah. Itu sih, itu tipsnya. Oke, nah kalau tips dari Kohen, biasanya cut loss itu berapa persen sih Kohen? Tergantung kalau misalkan di saham ini kita harus lihat dulu sahamnya sebenarnya kan teknikalnya gimana.
Kalau memang Mhm. dia misalkan metode breakout, tapi misalkan risknya atau supportnya jauh, ya nggak usah dikejar. Kita tunggu dia koreksi dulu baru ambil. Risknya itu ya tergantung chart sih. Kadang-kadang segini kalau kita misalkan kalau dalam tradingnya sebenarnya kita nggak boleh hitung per emiten sebenarnya. Kita itu harus hitung per portfolio kita. Jadi kalau Mhm. misalkan modal kita 10 juta, kita masuk saham A, kita harus tahu nih risknya ini jangan sampai kalau saya ketat karena kan saya juga apa trading for living ya di untuk saham dan futures. Jadi saya itu ketat 2 sampai tiga Mhm. persen gitu. Itu portfolio bukan per emiten. Jadi walaupun emitennya turun 10%, tapi dia baru kurangin 1% portfolio kita is no problem gitu loh. Oke, 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 oke. Menarik, menarik nih, Kohen. Oke, Kohen. Ini ada yang nanya juga nih, Isuke underscore invest gitu ada batasan cut loss berapa persen nggak? Ini balik lagi nih kayaknya ya ke psikologi trading tadi ya, ke money managementnya ya. Apa tuh? Sorry. Kalau Ini, semi invest ya. eh, Kalau eh, semi invest itu ada batasan cut loss gak? Semi invest itu ya sama aja kayak kita investasi kayak value investing. Tapi ini kayak semi-semi gitu loh. Kayak kita nggak tahan sampai ini kadang-kadang udah 20-30% aja iman sudah tidak kuat gitu kan. Cuman kalau kita batasan cut loss baik lagi kalau semi invest itu kita harus lihat dari ini kan lebih ke apa namanya fundamental sih ya. Jadi kita fundamental kalau memang earningnya dia turun ya kita harus cut sih. Simple. mhm, Kayak Palo Kehong kan, cari mhm. aja kalau emang udah nggak cuan ya kita harus keluar. Oke, 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 oke. Nah, ini ada tanggapan dari Wealth Barista. Resesi udah pasti terjadi, bukan jika lagi. Oke, setuju mungkin ya untuk pasar global, utamanya di Eropa dan juga US, karena kalau kita lihat kemarin grafiknya emang yang paling berisiko terjadi resesi itu ada di dua negara tersebut. Tapi untuk Indonesia masih tanda tanya ya rekan-rekan sekalian, karena saya sih ngikutin informasi dari Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, katanya di Indonesia kita masih cukup resilient ya, walaupun secara global itu Eropa dan kawasan Amerika memang kemungkinan besar akan terjadi resesi. Kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi ya, Cuan Troopers. Tapi nggak perlu panik ya, karena kita akan ngobrol bareng Cohen nih untuk ngelihat emiten yang mana dan sektor yang mana yang menarik di kuartal keempat 2022 ini yang perlu kita lirik. Tadi sempat di-highlight oleh Cohen ada komoditi, ada finance, dan juga ada consumer yang bisa diperhatiin. Nah, kalau komoditi ini em, stock pick atau mungkin emiten-emiten yang diperhatiin oleh Cohen yang mana nih kok? Kalau saya kalau komoditas tetap Favorit wow, Black Diamond. call ya. Black Diamond is the best. Kalau untuk karena kan gini, kalau komoditas Black Diamond ini kan kita ngomong Black Diamond ya lebih keren kan. Mm-mm, Sorry Black Gold, sorry. Kalau Koal ini kan mm-mm, karena di luar sana kan musim dingin kan. Biasanya kan mereka butuh ini kan batu bara.